Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah sore ini dikutip dari kitab Hesekiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita sama-sama mendengarkan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan tidak pernah memberikan kuasa untuk diri kita supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang safety bagi diri kita masing-masing. Sebab ketika Tuhan memberikan wewenang bagi setiap orang atas kemampuannya sendiri bisa menciptakan hidupnya nyaman, aman, tentram, maka Allah bagi dirinya tidak perlu. Maka dia bisa bergantung dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya dan juga dengan kemampuannya, pengetahuannya, dan juga dengan pikirannya. Itulah yang menjadikan hidup berjalan seiring dengan proses pergantian yang bersifat silih berganti, yaitu adalah suka dan duka. Pada umumnya, setiap orang berharap bahwa hidupnya senantiasa berlangsung di dalam suka, menciptakan dirinya menjadi pribadi yang alergi terhadap duka, terhadap pergumulan,
dan terhadap berbagai hal yang bisa melukai hatinya, melukai perasaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang selalu berusaha mendesain kehidupannya agar seindah yang dia harapkan. Tetapi ketika kita boleh berbicara kepada diri kita sendiri, seberapa persenkah kemampuan kita bisa untuk mendesain atau mewujudkan apa yang kita rancang itu boleh terwujud, boleh terlaksana, boleh nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemungkinan kita sendiri bisa menyimpulkan untuk diri kita sendiri berapa persen diri kita dengan segala totalitas yang ada pada diri kita sendiri dihubungkan dengan berbagai fasilitas, konektivitas atau faktor-faktor pendukung yang kita boleh inventarisasikan, dan itu adalah bagian daripada dukungan untuk diri kita untuk mewujudkan apa yang kita desain itu boleh terlaksana dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara bisa menyimpulkan berapa persen dan seberapa kuat engkau, seberapa mampu engkau mewujudkan itu dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kualitas itu tidak pernah didapatkan dengan cara instan. Keberhasilan dan pengakuan itu tidak pernah didapatkan secara cuma-cuma. Tapi semua itu adalah didapatkan dengan jerih payah. Pergumulan yang hebat, yang terkadang jatuh bangun dalam menjalani proses keberlangsungan kehidupan. Dan terkadang kita tidak akan bisa menyimpulkan bagaimana rasanya hidup ketika kita tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya jatuh. Dan terkadang kita tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya anugerah Allah itu yang senantiasa mampu menopang pribadi kita lepas pribadi ketika kita tidak berdaya dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi dalam kondisi seperti itu kita merasakan topangan Tuhan yang begitu luar biasa mengangkat kita dari permukaan yang begitu dalam. Lalu dengan keadaan itu kita boleh bersyukur. Lalu dengan tindakan Allah yang nyata itu kita boleh menyatakan bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu benar-benar pribadi yang senantiasa boleh selalu memperhatikan keberlangsungan kehidupan kita masing-masing. Dan kemudian kita boleh dihantarkan kepada proses kesimpulan hidup yang senantiasa boleh menyatakan kepada diri kita masing-masing, apapun situasi kehidupan yang aku alami pada hari ini, aku yakin dan percaya hidup akan senantiasa baru bersama dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Jadi buat generasi gereja di sini, terutama kalian anak-anak muda, ada yang bekerja di Medan ini, ada yang berstatus sebagai mahasiswa. Jangan pernah menjadi pribadi yang cengeng. Dan jangan pernah terlalu banyak menangis.
Dan kalaupun sesekali engkau menangis, yakinilah, yang paling tahu apa arti daripada tangisanmu itu siapa? Siapa? Yang paling tahu menerjemahkan maksud dan arti tangisanmu itu siapa? Yesus itu. Bukan yang di sampingmu. Orang yang selalu hidup di dalam proses pertumbuhan kebijaksanaan, dia bisa menyimpulkan dalam dirinya, sekalipun hidup harus berjalan di dalam proses keadaan yang silih berganti, suka dan duka, tapi dia boleh menyatakan sebagai orang yang percaya sebenarnya suka dan duka itu sama kadarnya, untuk membawa setiap orang semakin dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Tulis itu. Suka dan duka ketika berlangsung di dalam kehidupan kita, kita boleh memberikan kesimpulan tentang itu, bahwa suka dan duka sama kadarnya, sama nilainya, sama manfaatnya, sama dampaknya kepada saya, kepadamu, untuk membawa kau semakin dekat sama siapa? Sama siapa? Sama Kristus. Kalau kau punya pacar sekarang di situ kiri kanan, bilang sama dia, bang, suka duka yang kita alami ini sama nilainya loh untuk kita, untuk membuat kita semakin dekat. Iya tidak? Iya. Itu makanya adik-adik kami di sini jemaat Tuhan, Ayub itu mengatakan, ketika dia mengalami penderitaan yang hebat, segala sesuatu diambil dari dirinya. Anak-anak yang dia kasihinya diambil dari dirinya. Segala kekayaan yang ada pada dirinya diambil dari dirinya. Bahkan yang paling berharga dari dirinya diambil dari dirinya, yaitu adalah apa? Kesehatannya. Lalu beberapa temannya memberikan penghakiman terhadap dirinya. Engkau menderita, mungkin karena ini, mungkin karena ini, mungkin karena ini. Yang jelas, apa yang menjadi kemungkinan yang dimaksud daripada saudara-saudaranya itu adalah apa? Tindakan kesalahan ketidakadilan yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Ayub. Tapi apakah jawaban Ayub kepada saudara-saudaranya itu? Andaikan ada neraca timbangan moral, kau bukan lebih baik daripada saya, kau bukan lebih jujur daripada saya, kau bukan lebih suci daripada saya, kau bukan lebih percaya daripada saya. Tapi saya boleh katakan kepada dirimu, saya tidak bisa mengatur Tuhan dalam hidupku. Ketika aku percaya terhadap dirinya, biar dia berdaulat atas aku, supaya aku menjadi pribadi yang terbentuk sesuai dengan kadar, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan keinginan Tuhan, tentang mutu yang dia harapkan dirinya dari saya. Anak-anak kami di sini sangat banyak sekarang orang di mulutnya berkata mencintai Tuhan, tapi dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Banyak kita di sini memberikan pernyataan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, tetapi ketika sesekali Tuhan memberikan pengajaran terhadap diri kita, dan pengajaran ini sepertinya begitu sulit, kita tidak mau, dan kita menyatakan itu adalah bagian dari ketidaksenangan Allah terhadap diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar dalam proses keberlangsungan kehidupan ini, sekalipun suka dan duka itu senantiasa berlangsung dalam kehidupan orang percaya, tapi terkadang memang kekuatan daripada duka pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa membuat diri kita seperti tercerai dari siapa? Dari orang-orang yang kita kasihi.
Kemungkinan buat adik-adikku di sini yang aku kasihi, karena begitu kejamnya keadaan ekonomi keluarga yang kamu hadapi, kau terpaksa tinggal di tempat ini sendiri. Dan kamu tahu berapa gajimu, dan kamu tahu berapa persembahan yang kamu berikan pada hari ini. Bisa saja kau masuk tadi kemari menukar duit yang paling kecil, tapi ingatlah, Tuhan tahu itu. Mungkin bisa saja kamu sendiri di tempat ini demi memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, buat anak-anak kami di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak problema hidup yang terkadang membuat kita tercerai-berai. Dan itu berdampak bagi keluarga, dan itu berdampak bagi proses keberlangsungan hubungan emosional kita masing-masing. Saya mau tanya dulu saudara-saudara, menurut saudara, proses keberlangsungan hubungan emosional keluarga itu, mana menurut saudara lebih tinggi, lebih berjalan baik bagi orang yang kaya dibanding dengan orang miskin? Renungkan itu. Terkadang keadaan ekonomi kita juga mengurangi kasih sayang kita. Keadaan ekonomi kita juga terkadang mengurangi kedekatan kita. Kemiskinan kita terkadang membuat kita juga terpisah secara tidak langsung. Kepada siapa? Kepada mama kita, kepada papa kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Memang benar orang miskin gak bisa hilang di dunia ini. Tapi perlu saya tekankan buat kalian, generasi-generasi muda di sini, Tuhan juga tidak mau kita miskin. Karena pengaruh daripada kemiskinan itu sangat luar biasa, mencabik-cabik diri kita. Perbaiki hidupmu sesegera mungkin dengan berjuang. Perbaiki hidupmu sesegera mungkin dengan kejujuran. Perbaiki hidupmu sesegera mungkin dengan perjuangan yang hebat, tanpa kenal waktu. Tapi tetap andalkan Tuhan, dan jangan pernah tergantung dengan keadaanmu. Justru kau harus menjerit pada saat ini oleh keadaan yang ada pada dirimu, dan kau bermimpi melihat sesuatu keberhasilan yang ada di depanmu. Sejenak kita pergi ke epistel. Di situ Yohanes ditangkap oleh penguasa yang tidak menginginkan keberlangsungan perkembangan daripada salib itu. Kakinya diikat, mulutnya ditutup, tangannya diborgol. Dan dia hanya menunggu kematian. Tapi dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, hatinya tidak bisa ditutup, dibungkem, dibisukan, dipeti kemaskan. Rohnya, hikmat yang ada pada dirinya tetap menyala dan tetap begitu luar biasa meledak meletup. Baca nats itu nanti di rumah. Lalu dia melihat begitu banyaknya orang yang memakai kain putih. Siapakah orang-orang yang memakai kain putih itu? Itulah orang-orang yang percaya. Coba kita lihat. Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dahaga lagi. Matahari panas terik dan tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yohanes itu tidak pernah menghentikan dirinya untuk berharap.
tidak pernah menghentikan dirinya untuk melihat begitu luar biasanya janji Tuhan terhadap dirinya. Ending dari permasalahan pergumulan yang ada pada dirinya, diyakini dirinya dengan pasti bahwa itu akan berlangsung bagi dirinya ketika dia benar-benar percaya kepada Allah yang dia sembah itu. Buat adik-adik kami di sini, seberat apapun pergumulan yang kamu hadapi pada hari ini, walaupun sepertinya kakimu diikat, tanganmu diborgol, mulutmu ditutup. Oleh apa? Oleh kemiskinan, oleh ketidakadilan, oleh apa? Oleh berbagai pergumulan yang kamu hadapi pada hari ini, yang terkadang engkau menjalani hidupmu penuh dengan air mata. Tapi saya katakan tadi, Allah itu luar biasa bisa mengerti apa arti tangisanmu. Sama seperti Yohanes dalam nats ini, endingnya dia akan mendapatkan sukacita yang begitu besar. Lalu kita masuk ke nats kita ini, siapakah Yesus bagi dirimu? Dia adalah gembala yang baik. Adik-adik kami yang kami kasihi di sini, akhir-akhir ini begitu banyaknya jemaat-jemaat Kristen yang kecewa dengan gerejanya. Mudah-mudahan kalian gak pernah kecewa menjadi jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Sebenarnya saya pengen setiap jam 6.30 itu saya ingin khotbah. Tapi karena saya sebagai pimpinan jemaat, setiap ada kegiatan yang krusial itu, saya harus pimpin itu setiap pukul 10.30. Tapi saya begitu rindu buat kalian generasi-generasi Kristen, generasi-generasi HKBP ini. Saya begitu sayang dan sangat luar biasa kepada kalian semua. Karena saya mau kalian itu benar-benar menjadi Kristen-Kristen yang handal, terbekali, tahan banting, dan tahan uji. Saya sangat merindukan itu, adik-adik kami di sini. Siapakah Yesus itu? Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Adakah gembala yang baik? Ada. Tapi saya mau katakan, tidak ada sebaik gembala yang baik itu. Yaitu adalah siapa? Kristus. Kenapa tidak ada? Ketika ada gembala yang lebih baik daripada gembala yang baik, maka gembala baik itu tidak akan berguna untuk dirimu. Kemungkinan suatu saat kalian itu bisa kecewa dengan saya. Saya nggak suka dengan pendeta Robert itu. Atau mungkin nantinya kalian gereja ke tempat lain, saya nggak suka dengan pendeta itu. Atau mungkin saya tidak suka dengan majelis yang ada di situ. Atau mungkin saya tidak suka dengan pelayanan yang ada di gereja itu. Atau mungkin adik-adik kami di sini jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau mendapatkan seorang figur pada hari ini sebagai pos figur moral atau sebagai role model bagi dirimu. Dan kau begitu mengaguminya. Suatu saat kau bisa kecewa dengan dia. Adik-adik kami yang di sini yang kami kasihi, adakah pada hari ini yang kecewa dengan bapaknya sebagai role model bagi dirinya? Biar kau yang tahu. Kau usah bilang sama temanmu. Adakah anak-anak Tuhan hari ini yang begitu kecewa dengan bapaknya? Di mana menurut dia bapaknya adalah sebagai model yang bisa dia tiru. Tapi kenyataan itu tidak dia dapatkan dari seorang ayah yang begitu dicintainya. Adakah dari antara anak-anak kami di sini yang begitu kecewa pada saat ini dengan ibunya yang melahirkannya dari perutnya? Tapi seorang ibu yang dia dambakan itu bisa memberikan contoh moral bagi dirinya. Itu tidak dia dapatkan dari ibunya. Itu yang membuat kau menangis. Itu yang membuat engkau tercerai-berai. Itu yang membuat kau dalam nats ini, kalau bahasa Batak disebutkan mapar, keliru, nggak punya kedaulatan, nggak punya
integritas, nggak punya keberadaan. Adik-adik kami di sini kadang hidup membawa kita ke dalam suasana seperti itu. Kadang suasana hidup menghantam kita kepada suasana seperti itu. Yang menjadi persoalan, ketika engkau mengalami proses keberlangsungan hidup yang seperti itu, bisa kau merasakan bahwa Yesus mencari engkau. Ini yang perlu. Bisakah engkau pada hari ini, ketika engkau merasakan engkau sedang mengalami keterceraiberaian akan cinta dan kasih sayang, atau proses keberlangsungan hubungan emosional yang kita dambakan karena berbagai faktor kehidupan, lalu dalam kondisi seperti itu kau tetap bisa menyimpulkan Tuhan itu mencari aku, Kristus itu mencari aku, Dia adalah gembala yang tidak pernah kehilangan aku. Demikian Ezekiel mengatakan dalam nats ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, aku akan menyelamatkan mereka. Garis bawahi itu, anak-anak Tuhan di sini, garis bawahi Alkitabmu itu, aku akan menyelamatkan mereka. Dari mana? Dari segala tempat di mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Suasana hidupmu pada hari ini berkabut. Suasana kehidupanmu pada hari ini penuh dengan kegelapan. Tapi dalam proses keberlangsungan engkau menjalani suasana kehidupan yang seperti itu, kau harus meyakini Kristus itu sebagai gembala yang baik sedang mencari-cari engkau. Sedang mencari-cari engkau pada hari ini. Dan engkau akan dibawa pulang. Kemana engkau akan dibawa pulang? Dia akan membawa engkau ke tanahnya. Aku akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka kemana? Ke tanahnya. Kemana kau mau dibawa? Ke proses perjanjianmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah yang hendak kutunjukkan kepadamu, kenapa tanah yang menjadi faktor perjanjian? Kenapa tidak emas? Kenapa tidak emas? Kenapa tidak intan? Kenapa tanah? Ingat itu, karena tanah itu tidak bisa lepas dari manusia. Kita bersumber dari tanah, kembali kepada tanah. Makanya kalau bahasa Batak disebutkan iko pasangapom buronatorasmu asamartua hojalaleleng mangolu di tano. Kenapa disebut tano? Di tanah yang kujanjikan ke tanah apa? Memangnya kita kekurangan tanah? Gitu banyaknya tanah kita itu, Pak. Tapi tanah itu adalah simbol dari perjanjian yang tidak pernah bisa diingkari. Manusia itu berasal dari tanah dan dia kembali kepada tanah. Lalu ayat terakhir daripada nas itu, ini yang paling enak. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa, yang terluka akan kubalut. Saudara-saudara, adakah saudara pada hari ini yang terluka? Jujurlah kepada Kristus. Ketika engkau nanti melangkahkan kakimu pulang dari gereja ini, kau harus yakin luka yang ada pada dirimu telah siap pada hari ini dibalut. Dan kau pulang mengharapkan proses penyembuhan. Jangan ada lagi yang terluka.
Jangan ada lagi yang saling melukai. Jadilah penyembuh luka. Supaya kita sembuh bersama. Dan kita akan semakin kuat. Dan yakinilah adik-adik kami di sini, gembala yang satu itu tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun bapak ibumu, sekalipun gerejamu, sekalipun pendetamu, sekalipun hamba-hamba Tuhan yang begitu kau yakini dalam hidupmu meninggalkan engkau, tapi kau harus katakan, gembala yang satu itu tidak pernah meninggalkan aku. Dia akan mencariku, membawaku pulang, dan mengembalikanku kemana? Ke tanahku, ke tempat perjanjian yang Tuhan berikan kepadaku. Jangan cengeng menjadi hamba Kristus. Dan yakinilah hidupmu akan senantiasa baru. Silih berganti. Ada yang hilang dan takkan kembali. Sudahi sedihmu kawan, kelak kau akan percaya, cinta akan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari, pasti akan kembali. Ini teologianya sangat luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Mari jalani, mari nikmati, mari syukuri, dan mari petik hikmah dari segala persoalan yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu masing-masing. Buat anak-anak kami di sini, jadilah pejuang kehidupan dan berjanjilah kepada dirimu supaya engkau mampu bersama Tuhan memperbaiki suasana dan keadaan hidupmu. Amin.